Namo Buddhaya anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama bersikap anjali untuk membacakan nama Skara Gata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami sapisata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, pada pertemuan ini sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Sang Yang Adi Buddha, Buddha Bodhisattva Mahasatwa, di mana pada kesempatan ini Pak Guru dan juga kalian dalam keadaan yang berbahagia. Anak-anak semuanya bisa mempersiapkan diri untuk membuka buku cetak atau buku elektronik untuk memulai pertemuan pada pagi hari ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 1, keajaiban pencapaian penerangan sempurna, pertemuan 2 dan 3. Pada pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah membahas mengenai 5 mimpi Pertapa Gautama. Pada pertemuan ini kita akan membahas pertemuan 2 dan pertemuan 3. Pertemuan 2 yaitu dana nasi susu gana oleh Sujata. Dana adalah pemberian tulus ikhlas untuk menolong makhluk lain. Dana dalam agama Buddha tidak dipaksakan. Jadi kita bisa memberi dana dengan rasa ikhlas, dengan rasa tulus kepada orang atau semua makhluk yang membutuhkan. Hal ini juga yang dilakukan oleh Sujata kepada Pertapa Gautama. Sujata mempersembahkan dana nasi susu gana kepada Pertapa Gautama. Pertapa Gautama menjelaskan bahwa dirinya bukan dewa pohon, namun seorang pertapa yang ingin mencari obat penderitaan bagi semua makhluk. Setelah memakan dana makanan dari Sujata, Pertapa Gautama pergi ke sungai Neranjara. Saat di sungai Neranjara, Pertapa Gautama bertekad dalam hati, aku akan mencapai kebudaan pada hari ini. Kemudian Pertapa Gautama melemparkan pata atau cangkir emas ke sungai Neranjara dan berkata, jika pata ini melawan arus sungai, maka aku akan mencapai kebudaan pada hari ini juga. Ini adalah tekad yang dilakukan oleh Pertapa Siddhartha.
Bagaimana siswa-siswi? Sudah jelas dalam penayangan video tentang riwayat Pangeran Siddhartha saat bertapa. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai munculnya singgasana permata yang besar. Setelah yakin akan mencapai kebudaan, Pertapa Gotama beristirahat di hutan Sala di tepi sungai Neranjara. Kemudian Pertapa Gotama melakukan meditasi anapanasati atau meditasi dengan objek pernapasan setelah mencapai 8 lokia, jana, dan 5 abinya. Saat itu Brahmana Sotya memberikan 8 ikat rumput kepada Bodhisatta. Bodhisattva membawa 8 ikat rumput tersebut menuju Mahabodhi untuk bermeditasi di sebelah timur pohon. Bodhisatta atau Pertapa Siddhartha menebarkan 8 ikat rumput tersebut. Kemudian rumput-rumput itu berubah menjadi singgasana permata yang besar. Di tempat singgasana permata itu, Pertapa Gotama duduk bermeditasi dengan wajah menghadap ke timur dengan tekad yang bulat untuk mencapai kebudaan atau menjadi Buddha. Demikianlah materi yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan ini tentang dana nasi susu gana oleh Sujata dan munculnya singgasana permata yang besar. Inti dari dana nasi susu gana oleh Sujata bahwa kita juga harus memiliki niat yang baik untuk menolong sesama, menolong orang yang membutuhkan. Apalagi di musim seperti ini banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oleh karena itu kita semuanya harus senantiasa melakukan perbuatan kebaikan dengan berdana seperti apa yang dilakukan oleh Sujata kepada Pertapa Siddhartha. Kemudian inti dari munculnya singgasana permata yang besar ini bahwa kebaikan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan akan memiliki pahala, akan memiliki manfaat yang besar dalam hidup kita. Seperti hal yang dilakukan oleh Sotya kepada Pertapa Siddhartha bahwa rumput yang beliau danakan kepada Pertapa Siddhartha berubah menjadi singgasana yang besar yang digunakan oleh Pertapa Siddhartha untuk bermeditasi dan mencapai kebudaan atau menjadi Buddha. Sekian yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat mengerti, memahami, dan semakin yakin terhadap ajaran agama Buddha. Pak Guru juga mendoakan semuanya dalam keadaan sehat, tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Semoga kalian semuanya senantiasa mendapat lindungan dari Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Akhir kata, Namo Buddhaya.